Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Putri Pamungkas dengan nomor pokok mahasiswa 222121006 dari Pendidikan Bahasa Indonesia kelas A. Di sini saya akan meresume terkait pelbagai pendekatan menulis dan pra-penulisan. Pendekatan menulis terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu pendekatan frekuensi, pendekatan formal, pendekatan koreksi, dan pendekatan gramatikal. Yang pertama, pendekatan frekuensi. Pendekatan frekuensi ini adalah pendekatan yang berasal dari seseorang jika semakin banyak latihan akan semakin meningkatkan kepenulisannya. Yang kedua, pendekatan gramatikal. Pendekatan gramatikal ialah pendekatan yang berasal dari seseorang jika semakin banyak baca akan semakin memperkaya kosakata dan mempermudah kepenulisannya. Karena sudah terbiasa menemukan kata-kata baru dalam bacaan tersebut. Yang ketiga, pendekatan koreksi. Pendekatan koreksi adalah pendekatan yang apabila seseorang banyak dikoreksi, ia akan menguasai penulisannya dan semakin meningkatkan rasa percaya dirinya. Yang keempat, pendekatan formal. Pendekatan formal ini berpedoman bahwa kemampuan dan pemahaman seseorang ini berasal dari proses belajar atau hasil belajar dari pendidikan formal. Contohnya dari sekolah, dari kuliah. Langsung saja ke tahap pra-penulisan. Tahap pra-penulisan ini terbagi ke dalam 5 tahap, yaitu tahap pertama, menentukan topik atau judul. Sebelum kita menulis, kita harus mengetahui topik dan judul yang akan kita bahas atau akan kita tulis itu apa. Yang kedua, menentukan tujuan menulis. Tujuan menulis ini untuk menghibur seseorang atau memberikan pengetahuan atau hanya menulis saja. Yang ketiga, menentukan sasaran karangan. Karangan ini akan diberikan ke siapa? Yang keempat, mengumpulkan informasi pendukung yang akan membantu penulisan itu semakin bagus dan semakin indah. Yang kelima, mengorganisasikan ide atau informasi. Langsung saja membahas terkait menulis. Menulis adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mengungkapkan perasaan, sikap ke dalam bentuk tulisan. Menulis itu memiliki banyak fungsi dan tujuan. Fungsi yang pertama yaitu untuk personal atau mengekspresikan diri sendiri atau perasaan orang tersebut kepada dirinya. Seperti menulis buku harian, menulis surat. Yang kedua, untuk mempengaruhi pendapat orang lain atau mempengaruhi sikap orang lain. Yang ketiga, untuk menjalin komunikasi atau menjalin sosial dengan teman, dengan orang tua. Keempat, untuk memberikan informasi atau pengetahuan. Yang kelima, untuk memperindah kata-kata atau mengungkapkan rasa keindahan. Manfaat menulis banyak sekali, yaitu untuk mencerdaskan, meningkatkan kreativitas, meningkatkan keberanian, membantu daya ingat, meningkatkan pola pikir. Selain manfaat menulis, kita akan menjelaskan terkait faktor penyebab orang tidak suka menulis. Yang pertama, orang tersebut tidak mengetahui untuk apa ia menulis. Yang kedua, orang tersebut tidak mengetahui manfaat dari menulis itu apa. Dan yang terakhir, orang tersebut tidak mengetahui dari mana ia harus mengawali kepenulisan tersebut. Ketiga tadi adalah faktor penyebab mengapa orang tidak suka menulis. Selain membahas faktor penyebab orang tidak suka menulis, saya juga akan membahas terkait pendapat keliru tentang menulis. Banyak sekali orang yang mengira menulis itu mudah.
Padahal menulis itu adalah suatu aktivitas yang sulit dan membutuhkan konsentrasi yang sangat konsentrasi, karena tidak semudah itu. Yang kedua, orang yang tidak suka menulis atau tidak pernah menulis mengajarkan orang untuk bisa menulis. Itu adalah pendapat keliru. Karena untuk mengajarkan orang menulis, itu harus dari orang yang suka menulis. Dan pendapat yang terakhir yaitu menganggap bahwa menulis itu harus sekali jadi. Padahal menulis itu memerlukan banyak sekali tahapan dan tidak langsung sekali jadi. Hubungan menulis dengan menyimak. Semakin kita banyak menyimak, akan semakin meningkatkan kita dalam menulis. Karena dengan menyimak, kita akan memperoleh kosakata atau pendengaran atau menyimak orang lain dalam berbicara. Itu akan memudahkan kita dalam menulis. Kedua, hubungan menulis dengan berbicara. Hubungan menulis dengan berbicara, sebelum berbicara kita harus menulis terlebih dahulu. Karena dengan menulis terlebih dahulu sebelum berbicara, itu akan membuat berbicara kita semakin sistematis dan terstruktur. Berbeda dengan berbicara dengan langsung berbicara tanpa menulis terlebih dahulu. Menulis dengan membaca. Hubungan menulis dengan membaca, semakin kita banyak membaca, akan semakin memperkaya tulisan kita. Karena di dalam membaca, kita akan menemukan dan membiasakan diri menemukan kata-kata baru yang akan memperkaya tulisan kita dengan kata-kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.